Jadi jangan berpikir bahwa perempuan itu di dapur aja, gitunya. Jadi itulah yang saya baca dari Siti Khadijah. Jadi pengusaha atau apa itu kan bisa mengangkat harkat dari diri kita sendiri juga, jadi dari keluarga juga, lingkungan juga, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Dedang Sugiarto di Jejak Cibatu edisi podcast. Di video kali ini kita sudah kehadiran narasumber kita. Di depan ini sudah ada beliau. Beliau ini adalah seorang pengusaha, kemudian juga seorang aktivis, dan beliau juga sebagai pegiat sosial. Kita sampai depan. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Bu Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kemarin waktu kemarin kita ngonten ke tempatnya usaha Bu Haji. Sekarang giliran di edisi podcast ini kehadiran lagi sama Bu Haji. Bu Haji, sebelum kita mulai dengan podcast kali ini, biasa kalau di tempat saya ini kita mengenalan dulu. Perkenalan dulu Bu Haji, dari mulai nama, kemudian yang lainnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kenalan dulu ya. Nama tuh biasa kalau di rumah sekecil tuh biasa panggil Nyai atau Ai. Tapi kalau nama lengkap Yayah Rokayah ya. Itu pun ada sejarah. Sebetulnya namanya tuh Ai Rokayah, tapi pas waktu SD itu guru ngasih jadi Yayah Rokayah. Oh, asalnya Ai Rokayah. Ai Rokayah. Iya, jadi taunya saya Ai. Pas nyalek kemarin tuh Yayah tuh banyak yang nggak tahu. Oh. Jadi yang tahu dari temen SMP, SMA, Aliyah, Aliyah gitu, terus kuliah. Dan orang-orang di Jakarta dan ijazah aja gitu. Jadi berarti orang juga jadi mengenal itu nggak tahu Yayah itu. Nggak tahu. Oh, tapi sebuah hoki juga ya. Iya, hoki guru tuh bisa katanya nggak pantas, kamu kan orang Sunda, Ai Rokayah nggak nyambung. Jadi Yayah Rokayah padahal gitu kayak tahun kapan ya nama Yayah Rokayah itu ya maksudnya gitu nama, tapi ternyata Masya Allah itu mungkin itulah luar biasa hoki dari seorang guru itu sampai sekarang, makalah dikenalnya sebagai Yayah Rokayah. Iya, ternyata tidak perlulah brand merek tertentu, tapi kualitas ternyata ya. Jadi itu. Betul. Untuk tempat tinggal sendiri di mana, Bu Haji? Asli dari Bayombong. Kebetulan saya tuh yatim kelas 1 SD, ayah saya meninggal. Saya nulis buku juga loh. Oh, buku ya? Iya, ditolong Allah. Itu semua ada. Kalau bukunya ada sekarang nanti? Nanti mungkin ya. Saya akan next ininya ya berikutnya. Itu jadi saya tuh saking mungkin saya orang Sunda, tapi pemikirannya itu kayak orang mana gitu ya dulu. Sejak kecil itu saya 11 tahun itu saya harus sekolah. Bahkan kondisi anak yatim saya sampai SMA di Aliyah ya, Satu Garut, itu saya harus naik angkot 2 kali. Itu naik angkot sekali biar hemat. Saking pengen sekolah. Naik angkot sekali itu harusnya 2 kali ya, kan? 2 kali. 1 kalinya jalan kaki. Oh, luar biasa. Jalan kaki dan lumayan berapa kilo tuh Pep. Jauh dari alun-alun ke Man 1 ke Suci. Iya, jauh. Tuh saya lakukan berangkat subuh. Sampai tetangga bilang, kok itu berangkatnya subuh, mau kemana dulu sekolah gitu. Padahal saya harus jalan kaki gitu. Betul. Oke, sahabat Jejak Cibatu, siapa sih yang nggak kenal dengan sosok Bu Yayah ini? Beliau ini adalah seorang aktivis. Kemarin sebelum kita ke aktivis, Bu Haji dikenal sebagai seorang pengusaha. Ini kemarin saya juga dapat informasi dari Bu Haji sendiri, itu punya beberapa usaha ya. Iya. Gimana nih ceritanya nih? Jadi saya dapat beasiswa dulu tuh habis kuliah di Tasik ya, gitu. Jadi dasar gitu, tapi saya mengulang lagi kuliah di Jakarta. Setelah itu saya kerja, terus saya pengen kuliah melanjutkan S1 di Jakarta. Saya kerja di berbagai perusahaan, dari mulai perusahaan orang India, orang Cina, orang Jawa, orang mana-mana, orang Arab tuh. Saya tuh berbagai negara, bos saya
Dari situ saya mendapat ilmu pengetahuan dan saya belajar pernah jadi dari sales sampai supervisor sampai manajer gitu. Oh, sampai manajer ya. Iya. Berarti tingkatan jadi di bawah dulu Iya, ya. saya tuh sampai di sini ngelamar sebentar juga udah dipinta perusahaan lain kayak gitu-gitu. Ternyata kalau saya kan background komputer tuh, elektronik data processing gitu, biasalah rancangan sistem, itu nggak betah. Kenapa nggak betah? Kayaknya saya bukan di situ ya. Tipe saya duduk di meja dan di ruangan kantor. Saya tipenya suka jualan ke lapangan, malah jadi sales itu saya betah. Gitu. Diangkat jadi supervisor. Orang lain mah nggak mau jadi sales, ini saya malah betah. Malah betah. Yang penting saya kemana-mana target tercapai. Wah, itu bonusnya luar biasa. Perempuan satu, anak buah laki-laki semua, dan itu saya happy banget kerja sampai awet. Nah dari situ jadi manajer ya. Setelah itu manajer perusahaan apa? Boleh disebutkan dong? Perusahaannya perusahaan kayak production entertainment, produksi CD original, penerbitan, percetakan yang besar lah, nama nggak usah disebut ya, nama-nama besar lah gitu, yang di Jakarta yang raksasa gitu kan. Nah udah kayak gitu. Terus di perusahaan minyak saya pernah tuh. Minyak apa? Di elektronik data processing, Petra Konsolindo itu. Jadi kan kayak semacam pelatihan-pelatihan kayak gitu segala macam. Itu nggak betah malah di bidangnya. Kenapa nggak betah? Iya di bidangnya malah nggak betah duduk gitu. Cuma berapa bulan kayaknya kayak ini. Akhirnya saya di zona yang saya tipenya lapangan, jualan kayak gitu. Nah setelah bisa kayak gitu saya mendirikan asal mula bikin usaha kecil-kecilan, modal 250.000. Zaman dulu itu. Zaman dulu ya. Lumayan ya. Setelah itu saya punya PT tahun 2005. PT apa namanya? Namanya PT Hasanah Mimbar Plus. Hasanah Mimbar Plus. Ya, awal mula distributor jualan. Jualan apa tuh? Produk-produk buku muslim. Buku muslim. Distributor muslim, PCD original muslim. Setelah itu cikal bakalnya terinspirasi dari Aagim. Ada entrepreneur kayak gitu. Betul. Saya membaca buku-buku Khadijah gitu kan. Perempuan itu kan harus bukan diam di rumah aja. Betul. Gitu. Harus jadi berkreasi lah. Berkreasi. Dari situ saya baca-baca sahabat Rasul, terus terutama Siti Khadijah ya. Jadi pengusaha, terus jadi bisa berbagi, jadi bisa mengangkat derajat keluarga, terus kita harum di masyarakat. Nah, itu mungkin saya dari situ akhirnya bikin usaha, alhamdulillah bikin PT bareng sama temen dulu bertiga. Akhirnya saya kembaliin saham-sahamnya yang temen itu dia punya saya sendiri tahun 2005. Terus nah saya nikah tahun 2007. Iya betul. Berarti selama Ibu kemarin itu awal mulanya di tahun berapa itu mendirikan PT itu? Di tahun berapa? Kalau usahanya sebelum PT itu dari tahun 2000, setelah bekerja 2003-an gitulah, 2002 2003 lah. Berarti itu kan bekerja ya? Atau sudah mendirikan? Sudah bekerja, tapi sudah mendirikan keluar. Jadi risetnya 2003 lah. Tapi sekarang itu Ibu punya perusahaan percetakan ya? Iya, ada percetakan, penerbitan, distributor. Percetakan apa tuh kalau boleh? Buku. Jadi buku segala macam ukuran gitu. Saya ada rekanan. Nah, seperti ini yang di depan ini. Ini gitu. Saya namanya PT Hasanah Mimbar Plus. Dulu pameran-pameran di JCC, di Istora. Terus saya nyuplai ke Gramedia, ke Wali Songo, ke Gunung Agung, sampai ke Asia Tenggara. Ke Asia Tenggara kemana? Ke Asia Tenggara tuh? Boleh ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei, sampai Thailand Selatan. Itu berarti produk dari kita itu sampai juga di sana? Sampai di sana, karena kan banyak kan kalau pameran tuh datang dari luar sana. Saya ekspansi sambil refreshing, jalan-jalan, kita ampas kayak ke Singapura, ke Malaysia. Nah itu bahkan saya membuat master Al-Quran dijual ke negara ke sana. Saya luluskan KDN, Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Bikin masternya? Iya. Itu dijual ke sana pesanan gitu. Tolong bikinkan Al-Quran 3 bahasa, Arab, Indonesia, Inggris misalkan. Terus saya buatin request begini gitu, kita jual masternya, kita uruskan izinnya di Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Saya udah biasa di negara orang gitu. Izin-izin gitu. Izin itu. Tapi sampai sekarang juga ini masih ya? Masih. Tapi kalau misalkan ada teman atau subscriber Jejak Cibatu yang mau bikin percetakan, bisa? Siap. Jadi ada nanti bisa di logo sendiri. Saya juga
ada beberapa BUMN juga kerjasama seperti buku ya, dulu ada nyetak Innovation punya PLN gitu, terus ada Bea Cukai, catatan dan komentar undang-undang kepabeanan, itu semua saya dari nol yang mengurus semua sampai saya ngajarin, sampai saya ngejar-ngejar profesor, sampai saya tadinya kan beliau itu misalkan saya punya kemampuan begini tapi tidak bisa caranya bikin buku, itu saya bimbing. Oh, walaupun beliau profesor, iya. Wah, ini dia profesor sendiri, tapi dibimbing ya. Karena kan beliau bisa punya ilmu, tapi gimana caranya bikin buku. Saya ada ini dari mulai pengantar, semua dari edit sama layout sama apa sampai jadi. Sampai nanti bedah buku. Kalau untuk minimal order itu di tempatnya Bu Aji itu apakah ditentukan minimal order? Kalau pengen murah offline-nya kan minimum di 3.000. Di 3.000 ya. 3.000 terus ada 10.000. Dan saya juga, kalau di bawah 3.000 tidak bisa? Bisa, tapi kan harga lebih tinggi ya. Kan cetakannya besar ya, offline-nya lebih besar gitu. Terus nah dari situ saya juga kerjasama Al-Quran itu nanti yang sosial gitu ya. Saya ada wakaf, Al-Quran wakaf, cetak dari kita, ini nanti saya harganya murah. Oh, cetak wakaf. Cetak wakaf, itu untuk cetak wakaf terpisah itu? Ada. Apakah itu sebagian harus dibayar atau pure wakaf atau bagaimana? Enggak, sebagian. Berapa persen biar nanti ada sahabat jejak si batu yang mau misalkan ini untuk wakaf ini bisa nih. Iya. Gitu kan. Kalau bisa misalkan gini, masternya dari saya, nggak perlu bayar. Oh, nah, iya. Ongkos cetak aja, jadi murah di bawah harga pasar gitu. Harusnya misalkan di sana harganya 76 biasa jual, misalkan atau ini kita kasih 50.000 gitu. Jadi saya subsidi dari kerjaan aja dan master gitu, beramalnya dari situ. Oke Bu, selain daripada Ibu menjadi punya percetakan ini, saya dengar juga punya usaha bakso iga dan travel juga. Ini seperti apa nih? Coba. Saya tuh kalau usaha segala macam tuh tergantung hobi. Hobi ya? Jadi hobinya Ibu makan. Hobinya dulu saya kan baca buku tuh, sampai kan ada modal seharian baca buku di Gramedia. Seharian? Jadi dari situ jadi punya toko buku juga beberapa. Di mana nih? Di Jakarta. Di Jakarta juga. Iya, toko buku punya, terus distributor buku punya. Itu buku yang dijualnya apa saja? Segala macam, dari pelajaran sampai fiksi, semua dari agama semua ada toko bukunya. Terus ada penerbitannya, ada percetakannya. Nah, terus hobi jalan-jalan, bikin travel gitu. Nah, ini travel ini. Travel ini sudah dibuat atau sudah berjalan? Sudah lama, dari tahun 2008. 2008 nama travelnya apa? Haji Umroh? My Wisata Halal. My Wisata Halal. Iya, travelnya halal dulu. Jadi itu keliling dunia. Jadi saya mainnya yang keluar ya. Jadi dari situ saya awal mula hobi traveling sama suami. Dari situ kan untuk yang orang Muslim itu terutama makanan yang halal, gitu kan. Kita tuh maunya ke negara ini kulinernya halal, terus mesti jadi mana sholatnya terjaga gitu. Dari situ karena kalau ikut travel yang misalkan yang campuran. Itu bukannya kita mau senang-senang ya, ada tersiksa gitu menurut saya karena apa, orang lain makan enak begini kita yang nggak bisa kan. Betul. Akhirnya dari situ saya ajak teman-teman, pas itu mau ikut, setelah mau ikut dia puas ikut lagi, jadi saya tidak terlalu karena semuanya diantar sama saya, bahkan request private, request yang grup sama apa. Jadi dari situ hobi yang menghasilkan uang. Menghasilkan cuan gitu ya. Berarti jalan-jalan sampai sekarang juga masih ya? Masih. Kemarin juga saya dengar sama Pak Dr. Helmi ya. Iya, itu mantan wakil Bupati Garut. Baru tahu kalau di Garut saya punya travel. Oh begitu. Jadi padahal langganan saya di Jakarta, di Bandung. Ya maksudnya banyak. Nah Garut juga kemarin ada salah satu dosen ya di Unpas, suaminya orang Garut. Baru tahu karena dia tapi di Bandung kenalnya. Pas saya cerita ke Bu Dr. Hani, saya ada travel gini, oh boleh nyoba. Sekarang request kemarin beliau promosi ke Mahkamah Agung. Oh gitu ya. Rumah sakit atau kemana beliau alhamdulillah plus. Luar biasa, alhamdulillah. Itulah kedekatan kita dengan kita sosialisasi juga.
Moga Skincare adalah solusi perawatan kulit sehat dan bercahaya. Jangan lupa untuk perawatan pakai Moga Skincare. Kemudian daripada selain itu ada juga kan bakso juga ya, bakso iganya juga. Ini spill dong sedikit tentang bakso juga. Ya. Yaitu berdasarkan hobi kayak traveling, hobinya traveling. Alhamdulillah tadi ya udah sedikit cerita mungkin kurang lebih udah 30 negara. Nah sekarang kayak bakso, saya hobi makan bakso, ya perempuan biasa. Iya betul. Awal mula saya ada franchise. Nah, jadi kan pengen buka kuliner itu kan tidak mudah dari awalnya gimana, tapi gimana ceritanya. Akhirnya saya pilih-pilih. Franchise itu kan ada yang tepat, ada yang tidak tepat. Betul, ada yang betul. bikin sukses, ada bikin bangkrut. Ya, itu betul. Akhirnya saya secara pilih-pilih, kebetulan alhamdulillah dapat franchise yang bakso. Dari situ juga tidak mulus ternyata, salah gitu ya. Tapi itu bagus, awalnya bagus, tahun balik modal. Nah, tapi tidak biasalah kayak namanya franchise kerja sama orang. Akhirnya saya punya brand sendiri namanya Bakso Iga Garut. Bakso Iga Garut. Itu awalnya namanya itu dari mana atau inspirasi dari mana? Iya, saya suka kalau ini kayak saya kan awal muka Bakso Iga Garut tuh di Depok. Karena saya ada tempat seberang alun-alun Depok di Grand Depok City Boulevard. Jadi visi misinya nanti suatu saat perusahaan saya itu akan besar. Jadi big Bakso Iga Garut. Big Bakso Iga Garut. Jadi pengen membawa Garut ya. Iya, pengen Garut. Jadi dalam waktu berapa bulan tuh 5 langsung buka. Oh, Bakso Iga Garut besar. Luar biasa. 5 itu di mana saja tuh? Tapi 2 tutup. 2 tutup nggak masalah ya. Namanya juga bisnis ya. Betul. Jadi yang pertama di Depok, Depok City. Yang kedua buka kemarin di Bekasi, yang ketiga di Tasikmalaya, yang keempat di Bayongbong, Garut, yang kelima di kantor Bupati, sebelah kantor Bupati itu Garut. Ya, itu di pembangunan. Jadi yang tutup itu yang di mana? Di Bekasi sama di Tasik. Itu ada masalah seperti biasanya kuliner ya. Iya. Namanya juga bisnis lah gitu kan. Jadi biasa aja lah kita ada ini. Terus selain daripada suka dengan bisnis kan, ibu juga sebagai aktivis nih. Saya kalau bicara aktivis, kemarin itu kan Bu Haji sudah ya artinya pemilihan legislatif lah ya. Ini tolong dong bagaimana cerita sedikit lah spill gitu, pengalaman. Terus sekarang nih kalau nggak salah saya dengar juga Ibu Haji ditawari untuk menjadi calon bupati atau wakil bupati. Ini seperti apa nih? Coba nih, menarik sekali nih. Saya tuh hidup tuh kan mengalir seperti air, tidak ada yang harus begini. Tiba-tiba saya kan pandemi nih. Jadi mau istirahat ke Garut tuh, biar ada kegiatan bukalah Bakso Iga Garut di Garut ada 2. Awal-awalnya itu. Okay. Saya ada beli villa ya saung panisan di Bayongbong, Jalan Raya Bayongbong tuh pas pandemi. Nah itu tuh mau istirahat, tapi kan biar betah ada kegiatan bukalah bakso di halamannya, tapi rumahnya nggak dipakai, itu luas 820 meter villanya tuh. Terus udah kayak gitu, sebelum buka di Garut, tiba-tiba Pak Dr. Helmi itu masih wakil bupati ya, ketua DPD PKS, ke rumah silaturahmi, dilamar jadi caleg. Lah, saya bilang saya justru mau istirahat di Garut itu nggak mau. Tapi waktu itu masuk di jajaran pengurus partai nggak? Kena juga, enggak kan saya Garut karena saya di Jakarta. Kalau yang di Jakarta saya dulu pernah nggak ada referensi dari mana-mana, itu mah qadarullah aja lah. Saya juga kalau melihat gini mungkin jalan Allah nih, saya harus berkiprah. Jadi saya lihat berkiprah di politik ya. Iya, berkiprah di politik dan untuk masyarakat Garut lah kalau kepilih gitu. Saya punya ilmu, sedikit pengalaman, sedikit ilmu, ingin berbagi aja. Setelah itu ditawarin, padahal nggak ada referensi, koneksi atau apa, nggak ada. Jadi bisa nyasar, bisa nyasar gitu kan. Akhirnya di PKS juga diangkat jadi dewan pakar gitu. Jadi tidak mungkin ya, beliau juga pas saya cerita kan saya dulu punya kantor belakang DPP PKS di Mampang tuh gitu, jadi nggak usah diajarin lagi PKS, ternyata udah malang melintang padahal kan dulu sebelum kader ya, betul. Jadi padahal serba kebetulan gitu. Dari situ saya suara sih bagus, tapi kan pemain baru, saya 22 tahun di Jakarta. Tapi menurut saya pemain baru itu cukup lumayan sih. Iya, 3 besar tuh luar biasa. Iya, jadi
cukup dipertimbangkan dulu kalau seandainya nanti ada yang melamar menjadi calon wakil bupati nggak? Iya, jadi kayak ditawarin, tapi Ditawarin saya, jadi Bu nggak jadi calon wakil bupati, dia bilang gini. Bahkan itu ada yang orang yang melamar. Apa dari dalam partai atau di luar partai? Di luar partai. Di luar partai ya. Saya juga senyum-senyum aja ya, Iya, gitu. betul. Jadi katanya kan ada beberapa perempuan yang ini kayaknya lebih layak ibu loh gini, terus ibu kan udah kemarin gini, cuman saya senyum aja. Kalau menurut ibu sendiri nih dalam hati kecil berapa persen nih kalau ingin menjadi calon wakil bupati? Ya kalau lihat dari ini mah kemarin ya saya sih nggak nyampe 50% lah. Jadi gitu. kan belum saatnya. Belum saatnya. Karena belum saatnya menjadi seorang apa ya? Tapi kalau Allah sudah menakdirkan, ya itu beda lagi ya. Itu ya seperti saya. Kayak kemarin saya bukan menawarkan diri saya jadi caleg, bukan saya dari Jakarta petenteng nawarin saya mau jadi mendaftarkan diri kan enggak. Langsung ditaruh di provinsi, tadinya kan suruhnya pusat, langsung taruh provinsi kan luar biasa. Nomor urut juga nomor urut 3. Itu sudah luar biasa. Iya, terus jadi pemain baru, 3 besar, pemain baru gitu kan, terus lama di Jakarta, terus ternyata suara ya alhamdulillah tinggi gitu ya. Jadi dari situ aja. Apalagi pada antara serius dan enggak. Serius dan enggak ya. Ini serius atau enggak? Iya. Ini saya ngimpi atau enggak kalau misalkan ya. Karena kan Bu Haji sendiri datang ke Garut itu bukan untuk menjadikan calon kan gitu. Iya, tetapi kan itulah retorikanya Allah. Iya, Allah sudah mengatur semuanya. Iya. Apalagi mungkin nanti misalkan ibu ada yang nawarin, Bu Haji calon lah nanti. Nah, ibu sendiri kan nanti untuk hari ini nih di tempat ini itu nggak sampai 50%. Tapi siapa tahu nanti namanya juga politik ya berkembang dan bisa berubah-berubah. Harapannya ibu nih dari kalau misalkan dari sekarang Garut ini, pemimpin Garut ini seperti apa nih harapannya? Ya. Kalau saya mungkin termasuk golongan dari Gen Z ya. Jadi mungkin muda ya menurut saya karena dari segi pengalaman, segi usia gitu kan, jadi masih junior ya. Jadi saya lihat kalau lihat dari ini saya pengen membangun ekonomi aja. Berarti titik beratnya di ekonomi. Ekonomi. Kenapa? Pemberdayaan perempuan, ekonomi karena saya lihat dari situ akar masalahnya. Betul. Jadi kayak ya saya contoh buka lapangan pekerjaan seperti Bakso Iga Garut kan seberapa menurut saya. Saya karena pengen kegiatan aja. Jadi biar yang itu ngelamar itu bukan ratusan lagi. Jadi dari situ saya ngelihat dari anak-anak yang seperti baru lulus atau itu permasalahannya kompleks sekali gitu. Ya. Dari situ saya juga ternyuh gitu ya dari segi ekonomi. Terus saya sebagai perempuan, pemberdayaan perempuan, misalkan yang orang udah berumah tangga, suaminya nganggur, ibunya nggak kerja, dari situ kan timbul masalah. Betul, konflik juga. Betul. Terus dari wisata. Nah ini wisata Garut itu luar biasa. Luar biasa. Tata kelolanya itulah. Ya. Saya nih karena saya mungkin pengalaman udah pergi keliling dunia 30 negara itu, saya lihat ke Thailand aja seperti Balong Saat, jadi seluruh dunia datang. Padahal kan saya lihat Balong Saat, Garut itu punya segalanya, kenapa enggak seperti itu? Itulah, mungkin disitulah tata kelola daripada pemerintah Kabupaten Garut ini masih untuk ya harus dibenahi lah. Ya itu yang apalagi dengan ada dicap bahwa ke tempat wisata Garut itu banyaknya pungutan liar. Itu yang saya lihat. Jadi tidak bagus lah di luar. Terus ini terakhir juga nih kalau kemarin kalau saya nggak salah ini punya skincare juga bisnisnya nih. Iya. Ini apa nih skincare-nya nih? Coba bisa kan? Iya. Jadi saya kayak gitu. Nah kan kayak perempuan tuh perlu perawatan, pernah ya perawatan di sini, tahu-taunya kan memakan waktu, memakan biaya juga. Terus saya pernah tergiur dengan yang produk instan bagus, taunya hancur. Dari situ bagaimana caranya bahwa kita tuh yang sesederhana, semurah itu, tapi kualitas bagus dan diam di rumah. Ternyata saya menciptakan ini hampir 1 tahun. Ini hampir 1 tahun? Iya persiapannya. Jadi saya pas luncur ini namanya coba dibalik. Ini namanya kamera. Ini namanya Mohga ya. Mohga itu mungkin bisa searching di Google ya. Bahasa Islami artinya cahaya kebahagiaan. Cahaya kebahagiaan. Jadi maunya kita kulit bercahaya dan bahagia. Bahagia, betul. Itulah yang didambakan. Jadi ini murah sekali ya dari Mohga Skincare ini udah ada
facial wash, sabun muka, ada toner, ada serum, ada krim siang, krim malam. Itu udah all in one. Berarti itu ada 5 ya? Ada 5. Oh, itu sudah komplit. Itu harganya berapa sih, Sepil? Ini cuma 265. 265. Ya, ukurannya mungkin murah ya. Murah banget. Wah, jadi itu sudah all. Sudah all. Ini sudah didaftarkan di Haki. Brandnya udah punya sendiri. Sudah BPOM, sudah halal. Jadi ini saya pakai sendiri. Awal mula mungkin lihat punya saya ancurnya bagaimana ya muka saya itu. Bisa dilihat di ini juga di TikToknya Owner Moga Skincare. Flek hitamnya banyak, berutusan, terus kusam. Akhirnya dengan Moga Skincare baru paket 4 paket tuh dengan sendiri jadi kelinci percobaan. Langsung ordernya. Tapi hasilnya cukup alhamdulillah banyak berubah. Yang orang juga ya di Jakarta yang tahu saya lama ya. Dulu kalau ini kan saya udahlah malas perawatan gitu kan. Pokoknya itu kering, kusam dan melasma kemana-mana. Pas kemarin ketemu, pakai apa? Tuh cantik amat, terus gini jadi kayak gitulah. Iya, teman-teman. Pakai apa? Langsung dari 7 orang beli semua. Oh, luar biasa. Iya, jadi karena lihat dari perubahan. Betul. Saya bilang pakai Moga, mereka kan nggak tahu saya bisnis skincare. Iya, betul. Apa itu Moga, dari mana? Saya punya sendiri. Apalagi sih kamu? Langsung beli 2 gitu. Jadi biasa. Dia lihat hasilnya. Betul. Ini kalau nanti mau beli di mana nih nanti? Itu boleh ya, ini teh kan sekarang ke apa? Di online atau? Di online juga ada, di offline juga ada. Oke, di Jejak Cibatu juga boleh. Boleh. Ya. Nanti bisa juga sahabat Jejak Cibatu. Ya. Ini nanti kalau mau beli produk skincare Moga bisa dibeli di Jejak Cibatu. Nanti kita di-spill di akhir. Iya. Nanti harganya tetap sama, semua rata seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia sama 265 itu sudah all in. Iya. Semuanya sudah dapat ya. Iya. Berarti ini nanti produk yang mungkin unggulan ya Bu ya? Iya, unggulan. Sampai orang gini ya, orang Jakarta itu beli, kamu ada untung nggak, kemurahan nggak, sampai kayak gitu. Betul. Bukannya orang, mahal amat nggak. Kamu ada ini, saya bilang orang pengen nyoba aja, pengen nolong seperti saya tuh ngerasain karena dulu pernah sampai jutaan ngantri di ini ternyata hasilnya nggak ada, maksudnya atau nggak balik semula atau gimana gitu. Ini dengan bahan aman, BPOM, ternyata kulit itu dirawat hanya dengan basic aja sebetulnya. Dengan basic aja. Basic aja tuh bisa kembali bagus. Betul. Jadi tidak perlu diapa-apain karena pada dasarnya kan kulit kita teh bagus awalnya. Betul. Karena mungkin banyaknya dioprek kalau sundanya. Jadi timbullah jerawatan, timbullah melasma, timbullah kering, timbullah kusam. Awal mula makan bagus. Jadi saya itu diformulasikan untuk semua jenis kulit. Jadi semua jenis kulit, mau kulit sensitif, mau kulit yang berjerawat, berapa. Jadi perawatan dasar. Betul. Berarti ini pabriknya ada di Garut? Di Jakarta. Di Jakarta. Oh, di Jakarta pabriknya. Di Jakarta. Garut kan belum ada pabrik skincare. Iya, betul. Insya Allah nanti saya buka pabrik skincare. Amin. Oke. Itu mimpi saya. Amin. Semoga menjadi kenyataan. Amin. Kita kan berawal dari mimpi. Iya. Kita berawal dari mimpi, tetapi mimpi kita aplikasikan dalam kenyataannya, gitu kan. Oke, sahabat Jejak Cibatu, Bu Haji, statement closing dari Bu Haji untuk tema hari ini yang kita bicarakan hari ini, dari awal sampai dengan akhir. Ya. Itulah, kalau saya kan mungkin dari awal dari usaha ya, perempuan. Jadi jangan berpikir bahwa perempuan itu di dapur aja gitunya. Jadi itulah yang saya baca dari Siti Khadijah, jadi pengusaha atau apa itu kan bisa mengangkat harkat dari diri kita sendiri juga. Jadi dari keluarga juga, lingkungan juga gitu ya. Jadi terutama perekonomian ya. Makanya itu merantau, nggak apa-apa. Yang penting di jalur dengan koridor yang benar. Betul. Gitu ya kalau saya. Terus akan merasa akan ada punya juga harga yang lebih tinggi. Ya istilahnya kalau saya ya mencintai diri sendiri, itulah akan ada poin plus bagi perempuan. Terus kalau usaha itu kita jangan kayak apa bekerja misalkan. Sebetulnya kita kan sekarang banyak yang orang dari kerja sebentar terus nggak kuat ini, sebetulnya nggak, terus aja harus konsisten aja. Udah bisa, udah apa itu buat bekal, buat ilmu, bukan dari sekedar uang. Kalau saya setelah bisa baru kita buat gitu. Itu yang saya lakukan. Terus usaha juga harus dengan hati ya. Kayak saya membawa misalkan padahal saya ownernya tapi membawa jadi tour leader. Di situ saya gotong koper, situ apa, di situ akan ada poin plus, orang puas gitu ya. Jadi selain saya jalan-jalan gratis, saya dapat belanjaan juga jajan juga, belanjaan juga, kitanya happy. Jadi
dari situ tuh kerjaan yang penting ikhlas gitu. Padahal saya owner, udah bisa nyuruh orang gitu. Atau tapi kalau saya lagi nggak bisa saya nyuruh orang. Tapi selagi ada orang-orang yang misalkan yang ini kita aja yang terjun sendiri gitu. Terus kayak kuliner bakso, kan kuliner itu dari hobi, dari makan bakso, terus kita buka lapangan pekerjaan, ada yang bagus, ada yang nombok, kita subsidi silang, itu biasa aja. Betul. Gitu. Terus kayak skincare, selain kemarin untuk roda perekonomian sambil nyalek, saya ajarkan ibu-ibu jualan. Luar biasa. Jadi saya ajarkan jualan digital marketing di TikTok, saya bawakan IT-nya, bagaimana dia ternyata banyak yang laku 10, laku 5. Luar biasa. Iya, itu dari dapat untung satunya 50.000 kali 5 250 bagi orang Garut kan. Betul. Luar biasa. Jadi saya kasih bekal ilmu kayak gitu. Kayak nyalek tuh tidak ada money politik, tapi saya semua mengajarkan. Oke. Mengajarkan gitu. Mungkin itu. Oke, terima kasih atas statement closing dari Bu Haji. Saya petik dari obrolan hari ini, apapun jenis usahanya, kita harus tetap konsisten dan kita harus tetap ikhlas dalam menjalankannya. Karena dengan ikhlas dan kita tetap konsisten, hasilnya pun akan memuaskan. Saya Danang Sugarto yang bertugas, dan di depan saya narasumber Bu Haji Yaya Rokaya Eskom. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dengan tema yang lain. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.